Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai sertifikasi guru. A. Hakikat sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik berarti guru tersebut sudah dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, manfaat dari sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Dengan adanya sertifikasi guru, diharapkan pendidikan akan semakin berkualitas. Dasar utama dari sertifikasi guru adalah pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005, yang dalam pasal 8 berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka, undang-undang ini menjadi dasar kuat untuk diadakannya sertifikasi guru. B. Latar belakang sertifikasi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. C. Prosedur dan mekanisme sertifikasi guru. Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui yang pertama yaitu uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik berupa portofolio. Kemudian yang kedua yaitu pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah lulus S2 atau S3. Selanjutnya, uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Yang kedua yaitu belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4A. Portofolio. Portofolio merupakan bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Jadi, portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama mengajar. Kemudian fungsi portofolio. Fungsi portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cerminan prestasi dan kualitas dalam karya-karya guru. Yang kedua, deskripsi tingkat kompetensi guru. Yang ketiga, basis penentuan layak tidaknya guru menerima sertifikat pendidik. Kemudian yang keempat yaitu dasar penentuan pembinaan tingkat lanjut, apa yang perlu diambil bagi peserta yang tidak lolos sertifikasi. Adapun komponen yang harus ada dalam portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru yang bersangkutan mengikuti sertifikasi baik pendidikan bergelar S1, S2, dan S3 maupun pendidikan non-gelar seperti D4,
atau postgraduate diploma, baik dalam maupun luar negeri. Bukti fisik yang terkait dalam komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Pada poin ini yang dimaksud dengan portofolio dalam pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik kompetensi ini dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat. Yang ketiga yaitu pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar guru yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang atau dapat dari pemerintah dan kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan. Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang. Yang keempat yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yaitu persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran paling tidak memuat perumusan tujuan atau kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber dan media pembelajaran, skenario pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran seperti RP, RPP atau SP yang diketahui atau disahkan oleh atasan. Penilaian dari atasan dan pengawas. Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerja sama. Kemudian yang keenam yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, terutama yang terkait dengan bidang keahlian yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik, seperti juara lomba atau penemuan karya monumental dalam bidang pendidikan atau non-pendidikan. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau panitia penyelenggara. Yang ketujuh yaitu karya pengembangan profesi. Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, artikel yang dimuat dalam media jurnal atau majalah atau surat kabar, menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS atau UN, modul atau buku cetak lokal, tingkat kabupaten atau kota yang minimal mencakup materi pembelajaran 1 semester, media atau alat pembelajaran, laporan penelitian dan karya seni. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedelapan yaitu keikutsertaan dalam forum ilmiah. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, internasional baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan dalam komponen ini berupa makalah dan sertifikat atau piagam bagi narasumber dan sertifikat piagam bagi peserta. Yang kesembilan yaitu pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. Yang dimaksud yaitu pengalaman guru menjadi pengurus dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi pendidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang pendidikan antara lain sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel ketua studio, ketua asosiasi guru bidang studio asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, KIR, PMR, mading, dan lain-lain. Sedangkan pengurus di bidang sosial antara lain seperti ketua RW atau RT, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan.
Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Yang ke-10 yaitu penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Penghargaan yang dimaksud yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif, kualitatif, dan relevansi baik pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi sertifikasi guru. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.